Sebenarnya sejak dulu kelas 6 kalau nggak salah ya, pertama kali dikenalkan sama yang namanya penelitian. Lewat dulu ada namanya Ostarnas. Oh Ya, ya, jadi dulu Ostarnas. Ostarnas itu kayaknya ada lomba untuk Lomba ya. membuat proposal penelitian gitu ya, waktu kelas 6 SD. Terus dari situ mulai dikembangkan, SMP juga ikut penelitian lagi, terus SMA juga dilanjutkan lagi. Mungkin penelitian yang benar-benar besar yang pernah aku lakuin itu ada dua sih, Bu. Dulu yang pertama, aku mulai waktu SD sampai SMP itu tongkat untuk membantu penyandang tunanetra. Tunanetra itu artinya orang yang tidak bisa melihat ya. Mm-mm. Jadi tongkatnya itu bisa bisa menuntun orang yang nggak bisa lihat supaya mereka bisa berjalan dengan lebih nyaman gitu, Bu. Terus yang kedua itu adalah sarung tangan untuk menerjemahkan bahasa isyarat. Bahasa Wow. isyarat itu bahasa yang dipakai untuk orang yang tidak bisa ngomong ya, Bu. Oke. Penelitianku itu sering banget gagal, Bu, dulu. Sering banget ya. Iya, sering banget gagal. Dulu pertama kali waktu SMP kelas 1 kan aku mulai dengan tongkat itu, tongkat untuk Mm-mm. menyandang tunanetra. Dan itu nggak menang waktu itu. Tapi aku nggak menyerah di situ, Bu. Terus di tahun selanjutnya, aku buat penelitian yang sarung tangan untuk menerjemahkan bahasa isyarat itu. Tapi Mm-mm. gagal juga. Waktu tingkat kota, itu nggak menang. Waktu tingkat provinsi juga nggak menang. Karena nggak selesai penelitiannya. Susah, karena aku merasa kesusahan, terus nggak selesai penelitiannya akhirnya. Tapi akhirnya menangnya di nasional, juara satu. Terus habis juara Wow. satu itu bisa ke internasional, terus juara satu juga. Jadi intinya itu kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Dan kalau misalnya kita gagal, jangan malah down. Aduh, kok aku nggak bisa? Aduh, kok penelitianku nggak selesai? Aduh, kok gimana? Tapi jangan menyerah, coba terus karena pasti di kesempatan selanjutnya pasti bisa lebih baik. Kalau aku gitu sih, Bu. Karena aku melihat kegagalan atau down itu bukan suatu keterbelakangan ya, tapi kesempatan buat kita untuk belajar dan mengembangkan diri dari kegagalan itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lagi yang datang, kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan kita bisa belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik. Jadi setiap kesempatan walaupun itu gagal itu bukan sesuatu yang buruk bagi kita karena buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya penelitian ya, um, kan penelitian itu kadang butuh waktu yang banyak. Jadi Mm-mm. kadang kita harus mengerjakan penelitian itu membutuhkan waktu yang banyak, misalnya harus kadang-kadang begadang sampai malam, terus kadang-kadang kalau misalnya lagi sibuk banget itu nggak bisa main, terus dulu waktu ke Meksiko juga sampai ketinggalan pelajaran gitu. Tapi kalau sukanya ini banyak banyak banget, Bu. Sukanya, Jadi oke. ya pertama Pak yang pastinya pasti dapat pengalaman, pengalaman yang baru, pengalaman yang menarik, terus dapat teman-teman yang baru, terutama misalnya kalau besok teman-teman juga bisa sampai ke luar negeri. Nanti teman-teman ini bukan cuma orang Indonesia aja, tapi orang Meksiko, orang Jepang, orang India, semuanya bisa berteman sama kita. Terus juga prestasi ya pastinya juga. Jadi misalnya kalau kita menang, kita bisa mendapat penghargaan, bisa mendapat sertifikat gitu. Terus juga tadi juga sempat disinggung bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya ya. Terutama kalau aku sendiri kan dari penelitian itu udah bisa jalan-jalan selama ini ke 4 negara. Jadi setahun sekali bisa pergi ke luar negeri. Jadi bahasa Inggris itu saya melihatnya walaupun dia bukan IPA itu adalah sebuah kebutuhan dasar ya, kayak kebutuhan yang beneran penting untuk kita pelajari karena untuk menjadi Oke. masyarakat internasional istilahnya, masyarakat dunia gitu ya, untuk berkomunikasi dengan orang di luar Indonesia. Misalnya kalau saya tadi ke India, ke Qatar, ke Meksiko, ya kan nggak ada yang bisa bahasa Indonesia juga. Dan cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah dengan bahasa Inggris ini, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang istilahnya universal, semua orang tahu gitu ya, bahasa yang paling umum. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa membuka dunia kita dengan dunia luar juga. Kita bisa berteman dengan orang-orang di luar juga. Kita bisa memahami media-media dari luar juga. Gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, bahasa Inggris merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting.
gitu. Bagaimana cara saya mengenali bakat ya itu waktu itu. Yang pertama itu jangan takut untuk mencoba hal baru sih Pak, karena waktu itu juga saya coba-coba banyak hal, terutama waktu SD. Dulu kan sempat lomba bercerita, lomba pidato, lomba baca puisi, lomba robotik, pokoknya semuanya saya coba. Dan pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru, mencoba hal sebanyak mungkin, dan dari hal-hal itu mana yang cocok untuk kita dan ditekankan dengan wadah-wadah yang ada di sekitar kita. Kalau nilai Terakanita ini sih terutama compassion, karena kalau aku sendiri rasain untuk memulai penelitian atau untuk memulai pembuatan robot itu pertamanya dimulai dari compassion dulu. Kita harus tahu orang-orang di sekitar kita tuh punya masalah apa sih, orang-orang di sekitar kita tuh kira-kira butuh bantuan apa sih yang kita bisa lakukan, dan dari compassion itu kita tergerak. Oh, jadi aku terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang mau mengundang saya lagi ke SD Terakanita. Terus terima kasih kepada teman-teman kelas 3 semuanya, anak-anak yang mantap, anak-anak yang baik, anak-anak yang keren, dan semoga besok bisa melanjutkan juga ya, melanjutkan misal prestasi-prestasi di SD Terakanita ini. Terus semangat juga buat teman-teman semua. Aku yakin kalau teman-teman dari SD Terakanita Bungjo ini pasti anak-anak yang keren. Jadi semangat terus, jangan patah semangat, terus pantang menyerah, dan terus berkembang.